Assalamualaikum anak-anak Pak Amli dan Pak Dimas semuanya. Kembali lagi dengan Pak Amli dengan mata pelajaran TIK pada materi apa ayo? Iya, karena kita udah masuk semester 2 nak, maka kita memasuki materi baru, yaitu ikon dan kegunaannya. Nah, perlu anak-anak Pak Amli sekalian ketahui bahwasanya kegunaan komputer itu digunakan untuk menggambar nak. Menggambar menggunakan komputer itu tidak susah, yaitu dengan menggunakan yang namanya aplikasi Paint atau aplikasi yang lainnya. Nah, jadi kegunaan komputer bukan hanya untuk mengetik saja nak, tetapi bisa juga menggambar. Menggunakan apa? Menggunakan ikon-ikon nak. Jadi tidak menggunakan pensil. Kalau kita menggambar menggunakan kertas, pasti pakai pensil, pakai penghapus. Nah, kalau komputer tidak memakai pensil lagi, tetapi menggunakan yang namanya ikon. Nah, maka dari itu di semester 2 ini kita akan bahas tentang ikon dan kegunaannya untuk menggambar pada komputer. Oke, kita masuk pengertian dari ikon. Apa itu ikon anak-anak Pak Amli semuanya? Jadi ikon adalah gambar-gambar kecil pada monitor. Nah, contohnya seperti ini nak. Perhatikan gambar yang Pak Amli berikan ini. Nah, ini ada apa saja? Ada bacaan komputer, ada bacaannya Google Chrome, dan sebagainya, ada bacaannya Paint. Nah, jadi gambar-gambar kecil ini inilah yang disebut sebagai ikon. Iya benar. Jadi ikon adalah gambar-gambar kecil pada monitor. Jadi pada saat anak-anak Pak Amli semuanya ketika membuka laptop, maka akan keluar gambar-gambar kecil seperti ini kan nak. Nah, gambar-gambar kecil itulah yang disebut sebagai ikon. Mantap. Oke, selanjutnya, karena kita ingin menggambar menggunakan komputer, maka kita menggunakan yang namanya ikon Paint. Nah, kalau kita menggambar di kertas menggunakan pensil. Nah, kalau di komputer kita menggunakan yang namanya ikon Paint. Jadi kata Paint itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya melukis. Nah, jadi bukan melukis di kertas, tapi melukis di komputer. Nah, cara membukanya gimana Pak Amli? Jadi cara membuka jendela Paint, yang pertama ada 2 cara nak. Ada berapa cara? Iya, ada 2 cara. Yaitu yang pertama, arahkan kursor pada ikon Paint. Yang mana Pak Amli itu kursor? Jadi kursor itu anak-anak Pak Amli sekalian, tanda panah yang bergerak-gerak ini nak. Nah, ini yang namanya kursor. Jadi diarahkan nak kursor ini. Arahkan kursor pada ikon Paint. Nah, ikon Paint itu biasanya berlambang seperti ini. Berlambang seperti ini atau berlambang seperti ini. Biasanya itu ada kuasnya nak. Itulah yang namanya ikon Paint. Nah, jadi caranya arahkan dulu menggunakan kursor ikon Paint ini. Kita arahkan. Setelah kita arahkan, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu tekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat. Nah, ketika ada mouse kan menggunakan mouse ini nak. Tekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat. Klik langsung cepat nak. Nah, kalau nggak menggunakan mouse atau menggunakan laptop, maka kita menggunakan keypadnya nak. Keypad yang terdapat pada laptop. Kan ada tombol 2 juga nak. Tombol sebelah kiri itu ditekan 2 kali juga dengan cepat. Klik. Nah, setelah kita lakukan 2 cara untuk membuka jendela Paint, maka akan keluarlah tampilan program Paint seperti yang Pak Amli berikan gambar ini nak. Nah, di situ di tampilan program Paint ini ada yang namanya nama file. Nah, ini dia. Nama file itu yang paling atas. Misalnya kita ingin menggambar matahari. Nah, maka kita buat nama filenya matahari. Kelas misalnya matahari. Nama Ilham kelas 5B misalnya. Boleh. Atau kita buat aja nama filenya matahari. Gitu aja juga boleh nak. Kemudian ada siapa lagi? Di jendela Paint ada yang namanya menu. Di menunya ada siapa saja? Ada file, ada edit, ada view, image, color, help, dan sebagainya. Kemudian ada siapa lagi? Ada yang namanya ikon warna. Nah, ikon warna ini sudah jelas. Yang dimaksud ikon warna ini udah pasti. Berbagai macam warna. Ketika kita ingin menggambar matahari, mau warna matahari warna apa nak? Iya benar, warna kuning misalnya mau kita buat. Nah, maka kita harus pilihlah warnanya dari ikon warna kuning kita klik. Oke, selanjutnya ada siapa lagi Pak Amli? Ada yang namanya ikon gambar. Nah, ternyata di dalam Paint itu juga terdapat lagi yang namanya ikon nak. Tetapi yang namanya itu ikon gambar seperti gambar-gambar seperti ini. Nah, misalnya kalau kita ingin menulis
Bisa menulis pakai pensil. Ada juga di sini nak yang namanya icon pensil. Nah, ada juga yang namanya icon eraser atau icon penghapus ketika kita ingin menghapus atau ketika kita ingin membuat segitiga, bisa juga nak, dan sebagainya. Atau kita ingin membesarkan tampilan, bisa juga menggunakan icon pembesar. Nah, ada siapa lagi? Ada yang namanya bidang gambar. Bidang gambar itu maksudnya tempat kita menggambar nak. Jadi kalau ketika kita ingin menggambar matahari, ingin menggambar pegunungan, ingin menggambar pemandangan, nah disinilah tempatnya kita menggambar menggunakan ikon-ikon gambar. Kemudian ada siapa lagi Pak Amli? Ada penggeser, letaknya di bawah ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk ketika kita ingin gambar kita sudah besar, nah ini bidang gambar ini besar nak, bisa sampai ke kanan atau bisa sampai ke bawah lagi. Nah inilah fungsinya untuk menggeser, nah, untuk melihat gambar kita. Ini untuk ke bawahnya, ini untuk ke kanan dan ke kiri, ini untuk ke atas dan ke bawah. Oke, paham sampai tampilan program pen nak? Alhamdulillah. Kita lanjut ke ikon-ikon gambar pada pen. Nah, jadi ikon-ikon pada pen itu banyak lagi nak. Ada siapa saja Pak Amli? Nah, yang pertama perhatikan, ini ada ikon penghapus atau ikon eraser. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus. Kemudian ada ikon apa lagi? Ada ikon yang berlambang seperti ini. Nah, itu untuk apa fungsinya Pak Amli? Untuk mewarnai. Nah, ini Pak Amli, cara gampangnya Pak Amli bilang ini ikon cat tumpah. Untuk gampang juga untuk mengingat anak-anak Pak Amli sekalian, untuk mewarnai. Kemudian untuk apa lagi? Ikon pick color namanya. Seperti ini nak, gambar ikon pick color. Fungsinya untuk apa? Untuk memilih warna. Ketika kita ingin mewarnai, maka kita harus pilih dulu nak warna-warnanya. Nah, ada siapa lagi? Icon pensil. Nah, inilah yang Pak Amli bilang icon pensil. Fungsinya untuk apa? Untuk menggambar. Kemudian ikon apa lagi? Ikon yang berlambang seperti ini nak. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menulis huruf. Oke. Kemudian ikon apa lagi Pak Amli? Ikon line. Untuk apa tuh ikon line Pak Amli? Untuk menggambar garis lurus atau membuat garis lurus. Ikon apa lagi Pak Amli yang ada? Ikon seperti ini. Untuk membuat garis lengkung. Kemudian ikon segi 4 seperti ini untuk menggambar kotak. Dan yang terakhir adalah ikon oval untuk menggambar lingkaran. Nah, jadi anak-anak Pak Amli semuanya kita bisa karena kita udah kelas 1 SD nah, artinya kita bakalan menggambar atau melukis pemandangan atau melukis atau membuat rumah, membuat matahari nggak lagi di kertas nak. Tetapi melainkan di komputer menggunakan ikon pen. Nah, jadi insya Allah nanti setelah PTS kita akan menggambar seperti itu nak. Jadi sebelum PTS ini kita akan belajar mengenai teori-teori ikon-ikon ini aja dulu nak. Oke, sekian dari Pak Amli nak. Semoga anak-anak Pak Amli menangkap semua materi yang Pak Amli berikan. Amin ya Allah. Pak Amli akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.